Baik, saudara, sambil nunggu. Sebelum dimulai, saya mau mengumumkan email, bagaimana ya? Email Sekretariat Reformasi Kepolisian dan nomor HP untuk WA. Jadi selama 1 bulan ini kami berharap mendapat masukan, ya, dan karena di HP kami masing-masing itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis maupun yang ya setebel-tebelnya kan bisa dikirim sekarang baik melalui email ataupun melalui WA. Nanti silahkan ditanya sekretariat ya, tapi nomor HP-nya 0813. Nah, coba dicatat dong. 0813 179 7771. 0813 1797 771. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau email. Nah, email Sekretariat Reformasi Kepolisian gmail.com. Nah, nanti bisa di-share oleh sekretariat. Nah, saudara, hari ini kami mengadakan sekali lagi pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas. Ya, salah satunya YouTuber, pepabri, ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir, dan juga YouTuber tokoh terkenal Refli Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk audiensi. Nah, salah satunya dari Refli Harun dan kawan-kawan. Ya, jadi ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat, ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada. Dan kita putuskan, kita terima, karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijalankan untuk menawarkan kebijakan-kebijakan
ya kan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah, lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana? Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat, yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu, lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita, saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya Pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali, gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah, maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, jadi SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi, organisasi, dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal, Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Nah, muncul ide-ide antara lain, misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan, bagaimana bisa nggak mediasi? Oh, pas itu coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya.
Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjut kan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. TUN tidak bisa, Perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan Filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya, Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas, ya intinya apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini, bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ya, kita tidak terpaku pada kasus-kasus. Kalau ada kasus, ya kita tampung. Salah satu kasus tadi, anaknya ibu itu tadi itu dia kerja di Sekretariat ASEAN, dia bukan aktivis, tapi dia ikut demo. Lalu dia ikut di medsos. Waktu bulan Agustus, dia ditangkap sampai sekarang belum keluar. Nah, dia mengeluhkan itu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan dengan Pak Kapolri. Jadi bisa kasus-kasus begitu, tapi ya kan itu urusan internal kepolisian. Nanti kita beri rekomendasi. Jadi intinya saudara, kami tidak menolak membicarakan kasus ya ijazah palsu. Cuma itu kita bicarakan untuk mencari solusi. Tetapi orang yang sudah tersangka harus dimaklumi, kita nggak bisa terima. Ya, ini soal etika. Oke, cukup. Ada. Ya, mereka punya aspirasi sebagai purnawirawan untuk perbaikan polisi, karena mereka kan juga sekarang sudah jadi warga sipil, ya kan? Ya, tidak apa-apa kita diskusi perspektif alumni TNI, ya tentang kepolisian. Kan saya bercanda aja, karena ada juga perspektif alumni polisi tentang TNI, ya kan? Apa-apa diskusi, ya kita tukar pikiran mengenai perbaikan Polri. Jadi masukannya bagus semuanya. Oke, kita terima, nanti kita petakan. Cuma Pak Sunarko yang tidak hadir tadi, tapi yang lain hadir semua. Angkatan Laut, Udara, hadir semua. Apa saja masalah yang dibahas oleh purnawirawan TNI? Mau tambah Pak Mahfud, Pak Oto? Banyak, nanti bisa kan bukan jadi tanya sendiri tadi. Kan sudah tadi kan? Oh masa? Nah, jadi mereka memberi masukan tentang reformasi, ya kan, baik struktur maupun kultur. Termasuk tadi misalnya soal dia ingin pokoknya jangan kayak TNI gitu loh. Polisi itu jangan kayak TNI. Itulah kira-kira, karena dia kan para purnawirawan TNI. Oke, gitu? Iya, itu banyak di mana-mana, tapi bagus. Jadi kita tampung tadi, tapi kan kami belum putuskan. Ya kan alternatif aja. Alternatif begini, begitu kan, supaya kalau TNI ya kan sering dibilang kok TNI di bawah Kementerian Kemhan, Polri kok langsung di bawah Presiden. Nah, ini ada kata-kata di bawah, itu keliru. Itu yang menyesatkan, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan Polri, salah menggunakan kata di bawah. Bedakan antara subordinasi dengan koordinasi. Semua lembaga itu di bawah Presiden. TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah ya langsung di bawah Panglima tertinggi. Nah, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan apa? Misalnya anggaran, misalnya urusan
rekrutmen, misalnya gitu-gitu, ya. Nah, polisi dulu, ya kan, karena pemisahan dari TNI memang tidak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada, maka muncul ide, bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide, tapi ada ide yang lain, bagaimana kalau kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti Kemhan itu. Jadi rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR, langsung presiden, tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat, fungsi pengawasan, misalnya gitu. Ada lagi usul lain, ini dibagi aja untuk penegakan hukum, koordinasinya Menteri Hukum, koordinasi yang itu Menteri Dalam Negeri. Walhasil banyak itu alternatif. Ya, enggak apa-apa, nanti kami bahas. Oke? Sabar. Ya, ini presiden sangat sibuk, jadi kami lagi berunding bagaimana baiknya tidak usah pakai pelantikan. Itu cukup diambil sumpah internal saja di depan ketua komisi. Itu cari caranya, karena dibayangkan ini harus ada pelantikan lagi kayak kemarin. Masa kami sudah dilantik langsung oleh presiden, tambahan satu, enggak. Nah, jadi kami lagi lobby meyakinkan Sekretariat Negara supaya tambahan satu orang, ibu tokoh perempuan, itu cukup mengucapkan sumpah, disaksikan oleh para anggota lain, dipandu oleh ketua. Ya, tapi belum kelar. Oke, cukup? Kisi-kisi dari sosoknya dari mana, Prof? Pokoknya perempuan, tokoh nasional top. Dari sipil atau? Sipil, ya. Jadi kan kalau tadi dibahas hanya menerima usulan dari pihak luar terkait reformasi Polri ini. Tapi kalau dari Komisi Reformasi Polri sendiri, apakah sudah ada perhitungan tersendiri atau terkait usulan atau dari pihak Komisi Reformasi Polri terkait reformasi Polri? Ya, nanti bulan kedua. Pokoknya bulan pertama ini kami buka telinga dulu, buka mata, kan? Nanti kami 10 orang ini punya pendapat sendiri-sendiri. Udah mulai kasak kusuk ini. Mulai kasak kusuk. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita dengar aja dulu. Banyak yang tadi disampaikan yang kaget-kaget, kayak kemarin ya, dari Al-Arab itu. Saya juga kaget-kaget, lucu tapi bagus. Dia bilang TNI itu kalau pendidikannya itu harus mengandalkan fisik. Kalau polisi mengandalkan kognitif, artinya kepintaran. Jadi dia satu hari dia ceramah di polisi, pada ngantuk semua. Dia bilang, ya kan? Ya karena trainingnya fisik kayak TNI. Nah, itu harus diubah. Oh, kita ketawa semua. Benar juga itu. Jadi itu harus dibedakan pendidikan tentara dengan polisi. Polisi itu ya kan sipil, jadi dia menggunakan lebih kognitif daripada fisik. Itu antara lain. Nah, jadi yang begitu-begitu itu ya kan, terutama kami yang bukan polisi, ya kan, bagus juga ini gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih atas masukan, termasuk saudara-saudara dari media boleh menyampaikan masukan. Cuma jangan tanya pendapat kami dulu, pendapat Anda dong, sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Cukup ya? Oke, makasih. Assalamualaikum.